Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 16 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Kita diingatkan supaya selalu kuat dalam iman dan teguhkan hati kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri selalu memberi contoh yang baik untuk selalu kuat dalam iman dan teguh menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kami berdoa semoga Roh Tuhan senantiasa menuntun kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang yang makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang pendosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kuatkanlah iman dan teguhkanlah hatimu. Seorang teman pastor dengan polos membagi pengalamannya dengan saya. Katanya, kita pastor ini serba salah di mata umat. Kalau kita dekat dengan mudika, ada umat yang ngomel. Lihat pastor itu hari-hari dengan anak muda saja. Kalau kita dekat dengan yang tua-tua, yang lain ngomel. Pastor ini kok dengan orang tua-tua saja. Kalau kita sering keluar kunjungi umat, yang lain katakan, kok pastornya keluar terus. Kalau kita sering di rumah, yang lain katakan, pastor kok di rumah terus, tidak kunjungi umatnya. Serba salah. Begini salah, begitu tidak benar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang diungkapkan oleh teman pastor ini sesungguhnya sudah dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, seperti yang diceritakan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis tidak makan ini itu. Kemudian orang katakan ia kerasukan setan. Yesus datang makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu orang katakan ia pelahap dan peminum. Ya, itulah hidup. Kadang ada orang yang begitu gampang dan seenaknya ekspresikan apa yang dipikirkannya. Asal ngomong tanpa mengetahui latar belakang perbuatan seseorang. Hidup di tengah masyarakat butuh kekuatan dan keteguhan hati dan iman. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk merangkul semua manusia, termasuk orang berdosa, agar kembali kepada Tuhan. Di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perbuatan Yesus ini dianggap tidak benar. Yesus duduk makan dan minum dengan pemungut cukai, kemudian ia dianggap pelahap dan pemabuk oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Mereka menilai perbuatan Yesus dari sudut lahiriahnya saja, sementara intensi dan motivasi perbuatan Yesus tidak mereka tahu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pun terjebak dalam situasi dan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Mungkin tanpa berpikir panjang, kita langsung mengambil kesimpulan dan mengadili sesama kita tanpa mengetahui intensi dan motivasi mengapa orang berbuat demikian. Sadar akan kelemahan kita, baiklah kita selalu berhati-hati dalam mengeritik sesama. Janganlah cepat-cepat membuat kesimpulan dan mengadili sesama, karena mungkin sekali kritikan kita akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri, dan kita sendiri terjebak dan diadili karena kesalahan kita. Tetapi kalau seandainya kita sering berbuat baik dan punya motivasi luhur dalam melayani sesama, kuatkanlah iman dan teguhkanlah hati kita. Apa yang kita alami saat ini sesungguhnya sudah dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sendiri. Janganlah takut dan cemas, perkuatkanlah iman akan Tuhan, dan teguhkanlah hati kita. Bersama Tuhan, pasti kita menang. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan iman dan hati kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.